Halo semuanya, kita jumpa lagi nih guys ya di podcast perpajakan kita bersama ahli hukum pajak guys. Bersama dengan Sang Ketua Umum IWPI ya, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak, masih semangat nih Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan. Luar biasa Pak Rinto ya. Dan teman-teman kita juga spesial mengundang ahli hukum pajak ya, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar Pak? Baik, Mawan. Terima kasih. Luar biasa ya Pak Rey dan Pak Rinto. Kali ini kita akan membahas spesial nih karena ini ngeri-ngeri sedap lagi nih ya. Kita ngebahas mengenai Ibu Menteri ya. Ibu Menteri Sri Mulyani, coba saya share screen ya teman-teman. Ada isu Ibu Sri Mulyani ini yang tidak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia katanya ya. Jadi teman-teman yang nggak mau pajak siap-siap diusir sama Sri Mulyani ya. Dibuang Anda ke Afrika Selatan atau mungkin ke Konoha atau ke Wakanda Forever ya. Pokoknya jangan di Indonesia ya. Tapi kalau kita baca lagi teman-teman, sebenarnya kutipan original seperti ini ya. Teman-teman tinggal baca aja ya di fifa.co.id. Kutipan original seperti ini ya. Karena ini banyak orang mempermasalahkan bahwa nggak pengen bayar pajak, kemudian Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak itu beranda juga loh gitu ya. Ada jalan raya, jalannya dibangun, itu juga pakai pajak. Jika mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, nggak mau bayar pajak, itu maksudnya Anda teman-teman yang nonton video ini ya. Berarti anda itu nggak pengen tinggal di Indonesia atau tidak kepengen lihat Indonesia bagus gitu aja. Jadi ini mungkin sebagian masyarakat berpikir, wah, kok lu ngusir gue? Kan gue yang punya negara ini. Kita rakyat yang punya negara ini. Kenapa Anda yang bekerja buat kita makan gaji pakai pajak kita kok malah ngusir kita gitu kan? Jadi banyak orang yang agak agak merasa ini ya nggak nyaman dengan statementnya Ibu Sri Mulyani ya seolah-olah dia mengusir kita padahal dia kerja buat kita gitu ya. Kemudian sampai ini dibahas nih di Rocky Gerung Official teman-teman ya. Menkeu Sri Mulyani konyol katanya ya. Enak aja lu ngomong tidak bayar pajak jangan tinggal di Indonesia ya. Jadi sembarangan aja lu ngomong katanya ya. Sampai Rocky Gerung mengkomentari ya. Yang nonton sudah 247.000 Indonesia ya. Dan Sri Mulyani masih tidak mengkoreksi pembicaraannya, tidak minta maaf sama sekali ya. Emang Ibu Sri Mulyani ini luar biasa. Nah, kita mau pertama-tama minta tanggapan dulu nih dari IWP ini. Ini IWP tersinggung apa enggak nih Pak dengan kalimatnya Ibu Sri Mulyani? Pak Rinto bayar pajak nggak nih Pak? Wah, pajak saya banyak Mas, double-double Mas. Ada pajak orang pribadi, ada pajak badan, Wah, belum luar. pajak kendaraan bermotor, pajak ini Mas, rumah, itu Mas, pajak restoran, kita makan di restoran, itu Mas, kita tinggal di hotel, bayar pajak hotel, itu Mas, kita ini naik pesawat, ada pajak ini Mas, pesawat, ke bandara ada pajak bandara Mas. Banyak Mas yang kita bayar Mas Awan. Jadi kita ini pembayar pajak Pak ya. Kita ikut Zoom ini aja kita bayar Zoom, bayar internet semuanya ada PPN-nya, ada pajaknya Pak ya. Betul Mas Awan. Oke, jadi IWPI Ya, gimana? jadi Tersinggung apa nggak tersinggung nih IWPI? ya, kalau saya sangat tersinggung Mas Awan, sangat tersinggung karena kadang ini pejabat pemerintah ini Mas, ini mungkin karena sudah terlalu lama menjabat, itu lupa hakikatnya Mas Awan. Ini coba ini saya bersama teman-teman dari Partai X sudah ini Mas Awan, sudah menyiapkan ini Mas slide-nya Mas Awan. Nah, ini Mas Awan. Wow, apa ini Pak? Nah, ini adalah ini Mas, ini diagram tabel unsur negara Mas Awan. Nah, ini di sini Mas Awan. Nah, ini di sini sebelah kiri adalah negara, itu apa? Kami jelaskan. Terus unsur negara ini adalah wilayah, rakyat, dan pemerintah. Terus ada juga, ini Mas ya, pengakuan negara lain. Yang di sebelah kanan adalah, ini Mas, politik. Itu Mas Awan. Hmm. Nah, ini saya jelaskan dari negara dulu Mas Awan. Jadi menurut teman-teman kita dari Partai X Mas Awan, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang mampu menjalankan kemenangannya secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Mas Awan. Itu yang namanya negara, Mas Awan. Jadi unsurnya ada wilayah ini, Mas Awan, rakyat, dan pemerintah yang mampu menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Terus kalau kita lihat di bagian yang sebelah sini Mas Awan, ini ada rakyat, ada wilayah unsur negara, ada rakyat. Nah, rakyat ini adalah sebagai pemilik saham utama Mas Awan. Loh, kalau dari teori demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Mas Awan.
Dan kita kan menganut demokrasi Pancasila, Mas Awan. Rakyat ini, Mas Awan, menunjuk sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi rakyat ini pemerintah ini adalah dalam tanda kutip ini, Mas, tenaga kerja yang dibayar oleh rakyat, Mas Awan, untuk menjalankan pemerintahan demi mewujudkan tujuan negara. Seperti itu, Mas Awan. Jadi kalau kita rakyat itu, Mas, rakyat ini kan semuanya, Mas, termasuk wajib pajak maupun yang bukan wajib pajak, itu kan semuanya rakyat Indonesia, Mas Awan. Lah masa rakyatnya yang seharusnya sebagai pemilik negara ini, Mas, itu malah diusir keluar, Mas. Ini kan kurang ajar, Mas Awan. Masa pelayan rakyat yang namanya pemerintah mengusir pemilik negara, Mas, dari negara Indonesia, Mas Awan. Seperti itu, Mas Awan. Kalau di sebelah kanannya adalah politik, Mas Awan. Ini harus kita sambungkan ke politik, Mas Awan. Kalau menurut kami adalah politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi mau kita belajar ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu negara, itu semuanya harus muaranya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Mas Awan. Kalau politik ini adalah sebelum ini, Mas, para pejabat pemerintahan ini menduduki kursi pemerintahan harus sudah belajar dan distandarisasi, Mas. Seharusnya seperti itu, Mas. Tidak bisa ujuk-ujuk artis tidak pernah punya pengalaman ilmu politik dan ada standarisasi untuk menduduki jabatan pemerintahan, langsung dicalonkan, akhirnya menjadi pejabat di pemerintahan dan di legislatif, akhirnya membuat undang-undang, contohnya undang-undang perpajakan ini akhirnya kacau, Mas Awan. Itu seperti itu, Mas Awan, tanggapan saya dari teman-teman IWPI dan dari Partai X bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan atau sama saja dengan pemilik negara ini, Mas Awan. Semua rakyat, Mas Awan. Jadi narasi yang dibangun oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu sangat salah sekali, Mas Awan, karena beliau adalah pelayan rakyat, Mas. Jadi kayak sama dengan kalau di rumah tangga, dia kayak semacam pembantu rumah tangga, Mas Awan. Masa pembantu rumah tangga ngusir majikannya, Mas Awan? Nah, itu seperti itu, Mas Awan. Jadi pemerintah ini harus sadar bahwa dia ini adalah bagian daripada rakyat, loh. Dia bukan entitas pisah dari rakyat, dia adalah bagian dari rakyat yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan, Mas Awan, dan itu dibiayai oleh pajak dari rakyat. Seharusnya, Mas Awan, kalau Menteri Keuangan ini bekerja dengan baik, seharusnya tidak hanya fokus pada pajak saja, Mas Awan. Harusnya fokus pada kekayaan alam, Mas Awan. Seharusnya itu lama-kelamaan pajak itu dikurangi, Mas Awan. Ini kan malah ditambahi. Orang yang nggak setuju penambahan pajak malah diusir. Nah ini nanti mungkin dari Pak Rey, ini pandangan saya, Mas Awan, ya. Seperti itu, Mas Awan. Jadi harusnya itu semua itu harus muaranya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Mas Awan. Oke. Itu mungkin dari Pak Rey, dari ahli hukum. Luar biasa IWPI ya. Jadi terus terang kita agak bingung dan agak tersinggung juga ya dengan Sri Mulyani. Lu kira negara ini punya bapaknya lu gitu ya. Kok bisa mengusir kita semua hanya gara-gara urusan pajak atau dibilang tidak membayar pajak gitu ya. Padahal kita pakai internet aja, kita beli pulsa aja, kita sudah bayar pajak gitu ya. Jadi mungkin Sri Mulyani perlu diedukasi oleh seorang ahli hukum ya. Bagaimana posisi dia sebagai Menkeu, bagaimana posisi dia sebagai pelayan rakyat gitu loh. Dari aspek hukumnya nih Pak, bagaimana nih Pak Rey menanggapi tulisan dari Sri Mulyani ini, Pak? Pernyataan beliau ya. Ya, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto. Ini luar biasa ya, viral sekali ya. Ya, dan saking viralnya bukan hanya profesi tertentu yang memberikan pendapat ya, bahkan akademisi juga akan sudah memberikan pendapat ya, mungkin nanti bisa di-share di lain waktu ya. Tidak hanya wajib pajak, tidak hanya praktisi pajak, ya, akademisi pajak juga memberikan pendapat ya. Apalagi mungkin maksudnya Sri Mulyani itu sangat baik sekali, tapi kemudian tidak seluruhnya juga menjadi baik ya kalau kemudian tidak dikupas tuntas dari berbagai aspek. Nah, menarik buat saya ketika Pak Awan tadi mengatakan bahwa narasi yang sebenarnya kan jika tidak ingin bayar pajak, maka yang bersangkutan tidak ingin lihat Indonesia maju, kurang lebih begitu ya.
Ya, maka yang bersangkutan tidak ingin lihat Indonesia tuh ya apa menjadi makmur, kurang lebih begitulah kan begitu ya, Ya. menjadi lebih baik. Nah, yang menjadi persoalan ini adalah apakah betul ya kan ada warga negara atau ya wajib pajak yang memang tidak mau membayar pajak atau mereka hanya mau membayar pajak ya sesuai dengan kewajibannya, ya tidak Ya, ya. melebihi kewajibannya. Nah, ini yang menjadi menarik pertanyaannya untuk diteliti karena saya yakin semua wajib pajak itu mau membayar pajak, apalagi wajib pajak yang tergabung di IWPI. Persoalannya adalah apakah yang dibayarkan itu sesuai dengan kewajibannya atau sesuai dengan keinginan fiskus. Nah, ini Ya. yang menjadi persoalan, pertanyaan. Ya, nah, kalau mungkin IWPI bisa melakukan jajak pendapat ya dengan menyampaikan kuesioner kepada anggota IWPI, apakah ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak? Kalau saya berkeyakinan bahwa semua anggota IWPI mau membayar pajak, tapi membayar pajak secara berkeadilan. Artinya apa berkeadilan? Artinya membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, bukan sesuai dengan keinginan fiskus atau pemeriksa pajak. Ini kan yang menjadi gap ya Pak Awan dan Pak Rinto. Iya, Ya, iya. makanya slogan daripada IWPI kan sudah sangat bagus sekali kan. Hai Ya. wajib pajak, bayarlah kewajiban Pajak. Anda agar negara kuat. Hai fiskus, terimalah haknya demi tercipta keadilan. Nah, Ya. persoalannya kan antara slogan wajib pajak sebagai tesis dan slogannya fiskus sebagai antitesis, ini belum ketemu sintesisnya. Nah, itulah yang harus kemudian dicari kan begitu. Dicarikan Ya. solusinya. Ya. Karena apa? Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya masing-masing gitu ya. Jadi sederhananya menurut saya semua wajib pajak itu mau atau berkehendak untuk membayar pajak. Tapi membayar pajak yang seperti apa yang dikehendaki? Kan itu masalahnya kan Pak Rinto dan Pak Ya, betul Pak. Iwan. Membayar pajak yang seperti apa yang dikehendaki? Apakah membayar pajak sesuai target KPP dan Kanwil masing-masing? Ya kan nggak begitu juga, ya kan? Ya. Nah, kalau membayar pajak berdasarkan itu ya cilaka pastinya Pak. Iya, iya. Ya, apalagi KPP sama Kanwilnya belum capai target, masih shortfall gitu ya, tidak on track, man on man-nya nggak on track gitu loh, masih shortfall. Ya, apakah dengan cara seperti itu yang dimaksud? Saya pikir bukan seperti itu kan. Nah, jadi cara membayar pajak yang dikehendaki oleh wajib pajak adalah cara membayar pajak yang berkeadilan. Nah, berkeadilan itu apa yang dimaksud dengan berkeadilan? Tentu berkeadilan itu adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, hukum positif di bidang perpajakan ya, sesuai dengan amanat pasal 23A ya, Undang-Undang Dasar 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Undang-undang. Ya. Nah, jadi harus berdasarkan hukum ya, karena undang-undang itu adalah salah satu bagian daripada hukum ya. Nah, kalau tidak berdasarkan undang-undang ya, tidak berdasarkan hukum, maka ini persoalan. Apalagi tadi Pak Rinto bilang berdasarkan PMK yang nggak ada amanatnya, itu juga masalah juga gitu ya. Nah, itu juga menjadi masalah kan begitu ya. Jadi harus berdasarkan hukum ya. Jadi kalau misalnya saya berikan contoh misalnya dalam pemeriksaan pajak selalu ada koreksi akuntansi, ada koreksi hukum ya. Nah, koreksi hukumnya harus jelas, jangan 12 ayat 3 Undang-Undang KUP gitu ya. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan, nah itu sih udah normatif gitu ya. Tapi koreksinya harus jelas berkaitan dengan materi yang dikoreksi misalnya ya. Jangan dikit-dikit 12 ayat 3. Itu sih nggak berkaitan dengan materi kan begitu. Itu kaitannya dengan kewenangan saja. Nah, jadi lagi-lagi menurut saya setidak-tidaknya saya mewakili diri sendiri sebagai wajib pajak dan mungkin juga beberapa anggota IWPI yang lainnya sebagai wajib pajak. Saya pikir semua wajib pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakan yang berkeadilan. Ya, yang berkeadilan. Sesuai dengan slogannya IWPI sudah tepat ya. Jadi yang berkeadilan, bukan yang berdasarkan target KPP atau Kanwil, apalagi target APBN misalnya. Nah, itu bukan yang seperti itu. Jadi kalau
kalau Bu Menteri Keuangan mengatakan jika ada yang tidak ingin membayar pajak, maka yang bersangkutan sebenarnya tidak ingin melihat Indonesia maju. Maka dari awal frasenya itu kurang tepat. Jika ada yang tidak mau membayar pajak gitu ya. Saya rasa semuanya mau. Ya. Kalau Bu Menteri Keuangan mengatakan bahwa ada yang tidak mau, harusnya ada statistiknya. Berapa yang tidak mau itu? Dan siapa mereka itu gitu ya. Ya, saya rasa semuanya mau, tapi berkeadilan. Gitu ya. Jadi saya rasa narasi itu sangatlah sangatlah bersifat asumtif ya, sangatlah bersifat asumsi belaka, karena memang belum bisa dibuktikan wajib pajak mana yang memang tidak ingin membayar pajak gitu ya. Nah, saya rasa hampir semua kurang lebih 70 juta wajib pajak ingin membayar pajak gitu ya. Tentunya sesuai dengan kewajibannya ya, dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak. Pasti mereka mau membayar pajak, asalkan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak berdasarkan target yang diberikan oleh betul Pak Re. KPP maupun Kanwil ya, sehingga AR-nya atau tim pemeriksa pajaknya menjadi pusing mencari target, akibatnya koreksinya kemudian menjadi tidak berdasar gitu ya. Ya, jadi pembukaan pertamanya saja menurut saya kurang pas gitu ya. Jika ada wajib pajak yang tidak ingin, ini perlu dipertegas lagi apakah betul ada wajib pajak yang seperti itu gitu ya. Jadi itu masih asumsi, harus diperjelas kembali ya. Nah, kalau ada itu perlu ditanyakan lagi apa maksudnya kan begitu. Tapi menurut saya semua wajib pajak berkeinginan untuk membayar pajak yang berkeadilan, Pak. Nah, lagi-lagi sesuai dengan hukum yang berlaku, Pak ya. Betul. Saya berikan contoh Pak Rinto sama Pak Wan ya. Apa sih yang dimaksud dengan berkeadilan? Secara sederhana dalam konteks pemeriksaan pajak itu bisa kita lihat ya dengan mudahnya. Contohnya pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ya, ini bentuk daripada mungkin Bu Menteri Keuangan harus paham ya, sekali-sekali ikut pembahasan akhir supaya memahami betul gitu ya. Seperti Mas Gibran itu turun gunung misalnya gitu ya. Nah, supaya Bu Menteri Keuangan paham pembahasan akhir itu seperti apa. Apakah di dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu misalnya direkam audio visual misalnya, itu yang pertama. Yang kedua, di pembahasan akhir itu sebenarnya pemeriksa pajak itu ya berpikir nggak untuk menganalisis alat bukti, atau cuman formalitas saja melaksanakan pembahasan akhir. Pada ujung-ujungnya tetap aja dia nggak mau juga menerima alat bukti wajib pajak. Pada akhirnya juga tidak mau ngedrop koreksi dalam SPHP. Ya, pada ujung-ujungnya tetap aja mempertahankan koreksi. Ya. Nah, jadi kalau begitu pertanyaannya, apa manfaat dilaksanakannya pembahasan? Lalu di mana keadilannya? Ketika nanti SKP diterbitkan, apakah itu SKP yang berkeadilan kalau pembahasan akhirnya modelnya seperti itu? Betul. Kan itu yang menjadi pertanyaan. Ya lebih bagus nggak usah dilaksanakan pembahasan akhir, langsung terbit SKP saja. Ya, lebih cepat lah ya. Nah, kata Pak Rinto lebih cepat gitu ya. Jadi dua dokumen saja Pak Rinto dan Pak Awan. Satu SP2L, yang kedua SKPKB. Selesai kan gitu loh. Yang pertanyaannya, kalau itu dilakukan, apakah itu berkeadilan? Ya, nah itu contoh saja yang paling sederhana. Ya. Nah, yang kedua, contoh berikutnya masalah quality assurance misalnya atau QA. Ya. Kalau quality assurance itu dibatasi hanya mengenai dasar hukum, padahal kan koreksinya pemeriksa itu kan bukan hanya mengenai dasar hukum saja, termasuk koreksi materi. Kenapa QA itu dibatasi hanya pada dasar hukum saja? Nah, yang lebih cilakanya lagi Pak Rinto dan Pak Awan, ketika tim QAP, Quality Assurance Pemeriksaan itu bekerja untuk menyidangkan sengketa dasar hukum atau yuridis antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak, cilakanya tim QAP-nya juga nggak ngerti hukum. Tapi dia harus memutuskan dasar hukum mana yang benar. Dan cilakanya tim QAP-nya ada juga yang tidak, dan banyak ya, bukan hanya ada, banyak yang nggak lulus SH.
Terus dia harus memutus sengketa hukum antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Dia sendiri nggak ngerti hukum. Dia juga nggak lulus SH juga. Makanya ini Pak Ari, yang ini banyak dari teman-teman IWPI yang lapor ke saya Pak Ari, itu berita acara pembahasan akhirnya, itu rata-rata QA-nya sudah dicoret tidak melakukan QA Pak Ari, termasuk kasus saya juga. Jadi di draftnya udah langsung dicoret Pak Ari, Bapak. Mungkin karena ini Pak, karena itu dasar hukum, kebanyakan tim QA-nya tidak SH itu Pak Ari. Ya kalau itu yang dilakukan, pertanyaannya Pak, lagi-lagi, apakah pemeriksaan pajaknya termasuk pembahasan akhirnya itu menjadi berkeadilan? Ya itu kan yang harus diinikan. Nah itu Bu Menteri nggak paham. Ya maka saya harus katakan tanpa mengurangi rasa hormat, Bu Menteri kompetensinya makroekonomi dia. Ekonomi, iya. Setahu saya ya, mohon dikoreksi, beliau nggak lulusan sarjana akuntansi. Ya, apalagi sarjana ilmu administrasi, apalagi ilmu hukum. Ya. Atau coba mungkin Bu Menteri sekali-sekali di ini Pak, di periksa pajaknya Pak, diterbitkan SP2R oleh Dirjen Pajak Pak, langsung di live kan Pak, bisa nggak jawab itu Pak? Ya, kalau yang saya sampaikan tadi aja sulit dilaksanakan, apalagi yang itu gitu ya Pak? Iya, nah, ini Pak, ini berandai-andai, itu masalah. Ya. Nah, jadi yang saya mau katakan ya, tentu sekali lagi sebagai seorang dosen saya harus mengajarkan kepada mahasiswa saya gimana sih pembahasan akhir itu, gimana sih ya kan ya QA itu, apakah itu berkeadilan? Nah kalau nggak berkeadilan, banyak mahasiswa mengatakan untuk apa Pak dilaksanakan kalau pada akhirnya cuma formalitas. Nah, lagi-lagi itu membuktikan bahwa negara Indonesia belum murni menjadi rule of law yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan kita lupa nih, saya bilang, kalau kita tidak sepakat nggak apa-apa, diganti aja konstitusinya. Ya, nggak masalah, tapi jangan sampai konstitusinya mengatakan demikian, prakteknya nggak begitu. Ya, itu yang saya bilang tadi, das Solon dengan das Sennya jadi beda. Gitu. Ya, kalau diganti, ganti apa Pak Ari? Negara Indonesia adalah negara pajak itu atau gimana Pak? Nah itu yang harus memikirkan, itu adalah lembaga legislatif dengan eksekutif. Ya kan ya? Ya, bukannya kita yang harus memikirkan kalau memang mereka ingin membentuk suatu negara tertentu gitu ya. Oke, siap. Ya, tapi kalau kemudian mereka menerapkan negara Indonesia sebagai negara hukum, ya apalagi menerapkan teori Montesquieu tadi, maka banyak sekali hal-hal yang perlu dikoreksi dan diperbaiki, ya termasuk dievaluasi ya, supaya maksud daripada dibentuknya hal-hal tersebut itu bisa sesuai dengan maksud dan tujuannya, ya. Jadi tidak bias gitu ya kemana-mana gitu. Ya, makanya saya selalu mengatakan kepada tim pemeriksa, tim QAP, kembali lagi mungkin ya, saya tidak tahu kalau mereka di kampusnya nggak diajarkan itu Pak. Itu semester 1 harusnya ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Nah, apalagi kan sekarang mungkin setahu saya di STAN itu sudah 4 tahun kuliahnya. Harusnya kan lebih banyak ya Pak Rinto dan Pak Awan. Jadi seharusnya lebih banyak dipelajari itu. Kalau dulu masih D3 dan D2 kan. Ya, kalau sekarang kan sudah D4 ya. Nah, jadi harusnya kan sudah dipelajari oleh generasi muda gitu. Ya. Nah, jadi kembali kepada contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, bahwa saya yakin semua wajib pajak ya hendak membayar pajak yang berkeadilan. Tapi yang berkeadilan yang dimaksud itu adalah yang seperti apa ya. Jadi untuk membuktikannya bahwa itu adil apa tidak, kita bisa melihat lagi tadi contoh-contohnya. Sudah adil belum pembahasan akhir Pak? Ya. Apalagi dalam kasusnya Pak Rinto kan, menurut informasi yang saya terima kan pembahasan akhir sampai 2 kali. Itu pun tidak jelas juga kan begitu. Nah, pertanyaannya di mana keadilannya? Ya, pembahasan akhir itu diundang pada hari yang sama, jam yang sama. Nah, pertanyaannya di mana keadilannya? Mungkin maunya bukan pembahasan akhir Pak Ari, maunya vonis akhir Pak Ari. Ya kan? Nah, itu yang mungkin harus dipertimbangkan. Terutama tadi juga mengenai QA yang saya perlu tambahkan sedikit ya. Jadi kalau dalam
dalam penelitian QA, kalau saya menyebutnya itu adalah persidangan. Itu namanya persidangan doliansi. Persidangan itu di luar pengadilan pajak, ya, atau persidangan di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tapi di luar pengadilan pajak. Kenapa itu persidangan, Pak? Karena ada tim pemutus, namanya tim QAP, Quality Assurance Pemeriksaan. Pihaknya siapa? Ada wajib pajak, ada pemeriksa pajak. Jadi sudah seperti persidangan betul, Pak Awan dan Pak Rinto. Ini segitiga nih. Ada tim pemutus, ada para pihak. Nah, kalau sudah dalam bentuk persidangan seperti ini, maka tim pemutusnya harus punya kompetensi, Pak. Ya, kalau nggak punya kompetensi gimana? Ya kan, kita ajukan pasal sekian, pemeriksanya bingung. Lalu kemudian tim QAP-nya makin bingung, Pak. Nah, oleh karena itu, saya mengusulkan supaya namanya bukan lagi pembahasan QAP, Pak. Tapi sudah sudah merupakan persidangan doliansi. Kalau pembahasan, Pak, tidak ada keputusan. Ini ada keputusan loh, Pak. Dasar hukum yang dipakai pemeriksa itu salah apa benar? Dasar hukum yang dipakai WP itu salah apa benar? Nah, yang memutuskan itu adalah tim QAP, Pak. Maka harus ada keputusan. Nah, keputusan ini kan sama seperti hakim, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu perlu kompetensi, Pak, di bidang hukum misalnya. Ya. Jadi jangan sampai namanya pembahasan. Kalau pembahasan itu, Pak, WP mengajukan ini, lalu kemudian pemeriksa mengajukan ini, itu diskusi gitu loh, Pak. Nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah nih, Pak. Ya, nah itu namanya pembahasan. Maka menurut saya terminologi yang tepat itu bukan pembahasan. Ya, ini sebenarnya sudah sudah sama dengan penelitian keberatan, Pak. Penelitian keberatan juga sama. Ada timnya kan, tim peneliti keberatan. Yang ajukan itu adalah WP, kemudian yang menjadi termohon keberatan adalah tim pemeriksa. Ya, nah itu kurang lebih sama. Hanya memang kalau di keberatan itu ya dipanggilnya satu-satu, Pak, seperti tidak ada persidangan. Tapi kalau QAP kan dipanggilnya bersama-sama, ada persidangan. Ya, sehingga tidak bisa lagi disebut dengan pembahasan. Ya, nah itu contoh-contohnya Pak Awan dan Pak Rinto bahwa pemeriksaan pajak kita ini belum mencerminkan proses pengenaan, pemungutan, ya, atau mungkin penagihan pajak yang berkeadilan. Karena dari mulai proses pemeriksaannya saja banyak tahapan-tahapan itu yang tidak mencerminkan keadilan, ya, sehingga banyak sekali wajib pajak yang berpendapat bahwa untuk apa membayar SKP kalau kemudian prosesnya saja tidak berkeadilan. Oke. Ya, gitu Pak Awan dan Pak Rinto. Mute, Mas. Masih di mute, Pak Awan. Oke, sorry. Mohon maaf ya. Jadi terima kasih buat Pak Rinto atas informasinya ya, yang luar biasa dari seorang ahli hukum. Nah, dari Pak Rinto ada tambahan lagi, Pak? Sudah cukup jelas, Mas Awan. Jadi tadi kalau dari wajib pajak sendiri tidak ada, Mas, yang tidak ingin bayar pajak, Mas Awan. Oke. Karena jadi dengan mendaftar kita punya NPWP, berarti kan kita kepingin sudah bayar pajak, Mas Awan. Betul Pak, setuju Pak ya. Jadi semua orang bersedia dan toh anyway wajib membayar pajak ya. Tetapi seperti yang tadi Pak Ali sampaikan ya, kita pengennya keadilan, kita pengennya sesuai kewajiban kita, bukan sesuai keinginan pribadi si pemeriksa pajak ya. Gimana kalau kita balikin aja deh, ini Ibu Sri Mulyani dan para pejabat, kalau nggak bisa kerja dengan benar, Anda balik aja ke Bank Dunia ya, nggak usah tinggal di Indonesia gitu ya. Apakah dia mau Iya. gituin sama kita ya? dan ingat pula Mas Awan, ini kan sumber daya alam kita sangat luar biasa, Mas. Baik sumber daya laut dan sumber daya alam dari tambang, Mas Awan. Itu uangnya kan kemana, Mas? Harusnya kan ini dari Menteri Keuangan kan harus ini, Mas, juga harus bisa memprediksikan penerimaan negara dari kekayaan alam kita, Mas, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu, Mas Awan. Jadi semakin lama seharusnya ini pajak ini semakin dimudahkan, diringankan, dan ini Mas diatur yang lebih gampang lah, Mas, dipahami oleh wajib pajak gitu, Mas Awan. Oke, siap. Thank you Pak Rinto, thank you Pak Rey ya. Semoga Ibu Sri Mulyani bisa sadar posisi dia sebagai pelayan rakyat ya, bukan sebagai pemilik negara ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Rey. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Makasih. Oke, Ya, terima kasih Pak Rinto, Pak sama-sama, Mas. Awan.